Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut duel Timnas Indonesia vs Lebanon sebagai ajang simulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Putaran 4. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia vs Lebanon dalam lanjutan FIFA Matchday akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Senin pukul 20.30 WIB. Tim asuhan Patrice Kluivert sebelumnya meraih kemenangan 6-0 atas Taiwan pada laga FIFA Matchday pertama Jumat. Menurut Erick Thohir, duel Indonesia vs Lebanon akan lebih mendekati suasana pertandingan resmi. Pasalnya, Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia mendatang akan berhadapan dengan tim-tim kuat dari Timur Tengah. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia Patrice Kluivert memberi sinyal tidak akan mengubah strategi saat menghadapi Lebanon. Ia puas dengan formasi baru 4-2-3-1 yang sukses diterapkan ketika melawan Taiwan. Untuk pertama kalinya, Patrice Kluivert akan menurunkan 4 bek sejajar, yakni Rizky Ridho, Jordi Amat, Yaakob Sayuri, dan Shaine Patenama. Formasi 4 bek itu membuat permainan Indonesia lebih solid dan menghasilkan kemenangan besar. Melawan Lebanon tentu saja saya tidak ingin mengubah sistem. Saya hanya ingin menyempurnakan sistem. Ada hal lain yang harus diperbaiki. Tetapi seperti yang Anda lihat, eksekusi sistem dan apa yang saya minta dari para pemain benar-benar dieksekusi dengan baik, kata Kluivert. Dengan agenda padat menuju kualifikasi, laga melawan Lebanon disebut sebagai kesempatan penting untuk mengukur kesiapan Timnas Indonesia menghadapi lawan berat pada Oktober nanti. Pemain muda berbakat Adrian Wibowo menunjukkan antusiasme tinggi untuk segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Kehadirannya di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jumat malam menjadi sorotan utama. Adrian Wibowo datang langsung untuk menyaksikan kemenangan telak tim Garuda 6-0 atas Chinese Taipei. Pemain berusia 19 tahun ini tidak menyembunyikan harapannya untuk bisa segera mengenakan seragam merah putih. "Aku berharap segera debut untuk timnas," ujarnya dengan penuh semangat. Kunjungan Adrian Wibowo ke Surabaya ini bukan hanya sekadar menonton pertandingan, melainkan juga menjadi momen penting untuk lebih dekat dengan tanah leluhurnya. Ia terlihat menyaksikan laga bersama beberapa pemain lain yang juga dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Kehadiran Adrian Wibowo di tribun Stadion Gelora Bung Tomo menjadi sinyal kuat akan keinginannya untuk membela Timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai gelandang ini secara langsung menyaksikan dominasi anak asuh Patrice Kluivert saat melibas Chinese Taipei dengan skor telak 6 gol tanpa balas. Momen ini tentu saja semakin memicu semangat Adrian untuk bisa menjadi bagian dari skuad Garuda di masa depan. Adrian Wibowo mengungkapkan bahwa proses pemanggilannya ke Timnas Indonesia berjalan sangat cepat, sebuah indikasi bahwa PSSI juga memiliki ketertarikan besar terhadapnya. Keinginannya untuk segera debut menunjukkan komitmen penuh terhadap timnas. Timnas Indonesia akan menghadapi Lebanon dalam FIFA Matchday Senin. Laga ini jadi momen untuk melihat formasi terbaik keracikan Patrice Kluivert. Kluivert melakukan terobosan dengan memberikan kesempatan bagi pemain-pemain yang selama ini kurang mendapatkan menit bermain pada laga Indonesia vs Taiwan. Karena itu, duel Indonesia vs Lebanon bakal jadi momen penting untuk melihat racikan terbaik Kluivert. Kluivert tentu bakal menurunkan formasi terbaik versi dirinya saat ini. Pemain-pemain yang jadi pilihan utama Kluivert dalam membentuk skuad terbaik Indonesia akan turun di laga ini. Menarik untuk melihat pilihan Patrice Kluivert dalam membentuk formasi 11 pertama. Bisa jadi nama-nama yang menonjol di partai pertama dan selama ini lebih sering jadi penghangat bangku cadangan bakal bermain. Mauro Zijostra juga mungkin saja dimainkan sejak menit pertama untuk mengisi pos penyerang yang saat ini kehilangan oleh Romain yang tengah cedera. Sedangkan Miliano Jonathans juga bisa diberi kepercayaan untuk bermain sebagai penyerang sayap. Dari segi peringkat, Lebanon adalah lawan yang seimbang dengan Timnas Indonesia. Dalam pengumuman peringkat FIFA pada Juli, Lebanon ada di posisi ke-112, lebih baik 6 peringkat dibanding Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia, Adrian Wibowo, yang sudah bergabung memenuhi panggilan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday periode September 2025. Beberapa waktu yang lalu, Adrian Wibowo terlihat sudah berada di Surabaya. Pemain kelahiran Los Angeles tersebut juga terlihat bertemu dengan pelatih Timnas Indonesia, Patrice Kluivert,
menjelang pertandingan melawan Chinese Taipei. Namun, dia belum masuk daftar susunan pemain ketika skuad Merah Putih menghadapi Chinese Taipei. Erick Thohir memastikan proses administrasi Adrian Wibowo untuk memperkuat timnas Indonesia tidak tersendat permasalahan apapun. Dia mengatakan, hanya tinggal menunggu surat dari Amerika Serikat. Pelatih timnas Indonesia, Patrice Kluivert, mengakui apabila Adrian Wibowo merupakan salah satu pemain berdarah Indonesia yang terus dipantau oleh jajarannya. Dia mengakui Adrian merupakan pemain yang potensial. Adrian Wibowo mengawali kariernya dari Akademi Los Angeles FC dan pada 2023 promosi ke tim utama. Sejauh, pemain berusia 19 tahun ini sudah hadir dalam 38 pertandingan dengan torehan 14 gol bareng Los Angeles FC. Bakatnya yang luar biasa sempat mengantarkan pemain berpostur 183 cm ke timnas Amerika Serikat U17. Sayangnya, persaingan yang ketat membuatnya tak bisa lanjut ke level yang lebih tinggi. Padahal, saat membela timnas Amerika Serikat U17, penampilannya tak terlalu mengecewakan. Dalam 3 laga, ia mengemas 1 gol dalam kemenangan 3-0 atas timnas Belgia U17 pada 2022. Nama Rijsdalinga, striker asal Belanda, muncul sebagai kandidat kuat di naturalisasi timnas Indonesia. Kebutuhan penyerang berkualitas menjadi prioritas utama skuad Garuda, dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha. Timnas Indonesia dihadapi masalah serius di lini depan setelah Ole Romeng mengalami cedera parah. Situasi tersebut menjadi opsi untuk mencari penyerang baru melalui jalur naturalisasi. Rijsdalinga adalah penyerang tengah berusia 25 tahun dengan tinggi 190 cm yang lahir di Groningen, Belanda. Memulai karir sepak bola di Akademi FC Emmen sebelum pindah ke Groningen dan Excelsior. Masa puncaknya terjadi saat membela Excelsior pada 2021, mencetak 36 gol dari 43 pertandingan. Performa gemilang mengantarkan Dalinga ke klub Toulouse, Ligue 1 Prancis. Saat ini bermain untuk Bologna di Serie A, Dalinga dikenal sebagai penyerang modern yang memiliki karakteristik klasik seorang finisher yang klinis dengan penempatan posisi yang luar biasa. Dalinga memiliki kekuatan fisik mumpuni dan kecepatan tinggi, menjadikan dirinya penyerang gesit meskipun posturnya tinggi dan sangat cocok dengan skema permainan Patrice Kluivert, pelatih timnas Indonesia. Di tengah harapan masyarakat Indonesia, status keturunan Dalinga masih menjadi misteri. Sampai saat ini, belum ada konfirmasi resmi yang bisa membuktikan garis keturunan Indonesianya. Spekulasi beredar menyebutkan bahwa keluarganya pernah tinggal di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada era 1950-an. Namun, berita tersebut masih sebatas rumor yang belum bisa diverifikasi. Adrian Wibowo resmi pulang kampung ke Surabaya untuk memperkuat timnas Indonesia senior dalam agenda FIFA Matchday. Pemain muda yang kini memperkuat Los Angeles FC di MLS itu menjadi salah satu nama pilihan Patrice Kluivert, pelatih timnas Indonesia. Adrian datang dengan perasaan bangga karena bisa menginjakan kaki di kota kelahiran ayahnya, Bogie Wibowo, yang hingga kini masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Kedatangannya ke Surabaya langsung disambut hangat oleh masyarakat. Pemain berusia 19 tahun itu mengaku kagum dengan keramahan warga setempat. Adrian berharap bisa segera menjalani debut bersama timnas Indonesia. Dia dijadwalkan tampil pada FIFA Matchday melawan Lebanon, Senin, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Saya benar-benar ingin segera debut bersama timnas dan melakukan yang terbaik, katanya. Meski begitu, administrasi dokumen naturalisasi masih dalam tahap penyelesaian. Namun, hal itu tak mengurangi semangatnya untuk beradaptasi dengan skuad Garuda. Bahkan sejak pertama kali mengikuti sesi latihan, dia terlihat cepat menyatu dengan rekan-rekannya. Masuknya Adrian ke dalam skuad timnas Indonesia memberikan warna baru dalam serangan. Kemampuannya bermain sebagai penyerang modern dengan mobilitas tinggi bisa menjadi senjata tambahan bagi Kluivert untuk meladeni Lebanon. Publik pun menantikan apakah debutnya akan menjadi cerita manis di kampung halaman ayahnya. Timnas Indonesia mendapat ujian besar jelang FIFA Matchday September 2025 setelah Maes Hilgers dipastikan batal bergabung. Bek andalan Garuda itu memilih fokus menyelesaikan proses transfer klub barunya ketimbang memperkuat tim nasional. Keputusan tersebut membuat Patrice Kluivert harus mencari alternatif karena stok bek tengah murni sangat terbatas.